Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sebelum dimulainya pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa masing-masing terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya, kita itu telah membahas tentang jenis-jenis ikatan kovalen berdasarkan ikatannya dan kepolarannya. Nah, sekarang kita lanjutkan akan membahas tentang ikatan logam dan mengulas materi tentang ikatan ion dan ikatan kovalen. Nah, apa itu ikatan logam? Ikatan logam itu merupakan ikatan kimia antar atom-atom logam. Elektron-elektron valensi dari atom-atom logam itu bergerak dengan cepat membentuk larutan elektron. Nah, jadi atom-atom logam, elektron valensi dari atom-atom logam itu bergerak dengan cepat mengelilingi inti atom, neutron dan proton. Nah, ikatan yang terbentuk antara ikatan logam itu sangat kuat sehingga menyebabkan ikatan antar atom itu sukar untuk dilepaskan. Nah, unsur-unsur logam pada umumnya itu merupakan zat padat pada suhu kamar, dan kebanyakan logam adalah penghantar listrik yang baik. Nah, contoh ikatan logam sebagian besar itu ada Cu, kemudian tembaga, kemudian aluminium, kemudian aurum dan argentum. Nah, sekarang kita mengulas kembali tentang ikatan kimia. Nah, jika ada pertanyaan, mengapa suatu unsur dapat membentuk ikatan kimia dan apa yang dimaksud dengan kaidah oktet? Nah, mengapa suatu unsur dapat membentuk ikatan kimia? Nah, pada pertemuan selanjutnya kan kita telah membahas ya tentang ikatan kimia. Nah, karena tidak semua atom itu bersifat stabil. Kan di alam itu ada atom yang bersifat stabil, ada yang tidak stabil. Nah, tidak semua atom itu bersifat stabil. Nah, untuk memperoleh kestabilan, maka atom-atom yang tidak stabil itu akan berikatan dengan atom lain yang berlainan atau yang sejenis. Jadi, ketika suatu atom tidak stabil, bagaimana caranya agar dia bisa stabil? Itu dengan cara dia berikatan dengan atom lain atau dengan yang sejenisnya untuk membentuk molekul atau suatu ikatan seperti itu. Nah, jadi kenapa suatu unsur dapat membentuk ikatan kimia? Karena tadi kan atom-atom di alam itu dia tidak stabil, sehingga untuk agar dia stabil itu dia membentuk ikatan dengan atom-atom lain seperti itu. Jadi terbentuklah ikatan kimia, baik itu ikatan kovalen maupun ikatan ion atau ikatan logam seperti itu. Nah, yang kedua itu apa yang dimaksud dengan kaidah oktet? Nah, kaidah oktet ini merupakan suatu unsur atau atom itu harus mempunyai 8 elektron valensi. Kan tadi ya unsur atau atom di alam itu kebanyakan tidak stabil. Nah, untuk stabilnya itu mereka harus memiliki 8 valensi untuk membentuk suatu atom atau unsur yang stabil. Nah, namun hal ini tidak berlaku untuk atom hidrogen gitu. Jadi, kaidah oktet itu ialah di mana suatu unsur itu harus mempunyai 8 elektron valensi. Pokoknya kan oktet itu diambil dari oktana. Oktana itu 8 ya. Jadi, dia memiliki 8 elektron valensi yang membentuk suatu unsur atau atom yang stabil seperti itu. Namun hal ini tidak berlaku untuk atom hidrogen. Nah, mengapa tidak berlaku untuk atom hidrogen? Karena atom hidrogen itu bukan kaidah oktet tapi duplet, yaitu dia harus memiliki 2 elektron valensi seperti itu. Karena memang atom hidrogen itu nomor atomnya 1 gitu. Jadi sehingga dia kan subkulit terluarnya itu S, subkulit atomnya. Jadi dia hanya bisa untuk 2 elektron valensi seperti itu. Nah, sampai sini mengerti? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini
ikatan ion. Nah, ikatan ion itu terbentuk antar atom logam dengan atom non logam. Nah, biasanya ini ya, kalian bisa cari-cari lagi, cari-cari tahu atau baca-baca. Nah, atom logam itu ialah atom golongan 1, 2, dan 3A dengan atom non logam yaitu golongan 5, 6, 7 dan 7A seperti itu. Tuh ya kan, kalau atom golongan 1 kayak helium, litium, natrium, kalium dan lainnya gitu. Golongan nomor 2 berilium, magnesium, kalium gitu. Nah, sedangkan kalau ikatan kovalen itu terbentuk antara atom non logam dengan atom non logam. Nah, atom non logam itu biasanya itu 5, 6, dan 7A. Kemudian yang kedua itu ikatan ion. Perbedaannya, ikatan ion itu terjadi karena adanya serah terima elektron antar atom gitu. Jadi ikatan ion ini terjadi karena adanya serah terima antar atom gitu. Sedangkan untuk ikatan kovalen ini terjadi karena adanya pemakaian bersama pasangan elektron gitu. Jadi kalau kovalen itu pemakaian bersama pasangan elektron, kalau ikatan ion mah karena serah terima elektron. Contohnya itu ada NaCl, NaBr, NaL. Nah, ya. Ini untuk contoh ikatan ion. Nah, contohnya, misalkan ditanya nih, senyawa NaCl, misalkan prediksikan apakah senyawa NaCl termasuk ikatan ion atau ikatan kovalen. Nah, kita bisa lihat kan ini terbentuk dari dua unsur ya, Na dan Cl. Nah, kita lihat atom natrium. Natrium itu dia termasuknya apa? Logam kah atau apa? Nah, natrium ini dia termasuk atom logam karena dia merupakan golongan 1A. Kemudian kita lihat klor. Nah, klor ini dia merupakan jenis atom non logam karena dia berada di golongan 7A. Jadi ketika ada atom logam dan non logam berikatan atau bersatu, itu dia akan membentuk tadi apa? Ikatan ion. Nah, begitu pula dengan NaBr kayak gitu. Na dia golongan 1A yang sifatnya itu logam, kemudian brom dia merupakan golongan 7A seperti itu. Maka terjadilah ikatan ion antara atom ini logam, natrium logam, kemudian brom itu non logam. Nah, ini untuk ikatan kovalen contohnya itu ada CH4 tuh. CH4, C kan itu ya ini terbentuk antara atom-atom non logam itu. Nah, kemudian ada O2 kan merupakan atom logam seperti itu. Nah, misalkan di sini kita harus membuat konfigurasi elektron dari unsur di bawah ini. Nih, misalkan contoh soalnya itu ini ya, hanya diketahui unsurnya, unsur dan nomor atom ini. Sedangkan untuk konfigurasi elektron, perubahan elektron, kemudian ion yang terbentuk itu ini belum diketahui contohnya misalkan. Nah, untuk menyelesaikannya itu, untuk dilengkapi tabelnya ini seperti ini. Na kita buat dulu nih konfigurasi elektronnya ya, kita buat 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Nah, agar mengetahui ini udah pas belum Na natrium itu bahwa 11 gitu, kita jumlahkan saja. 2 tambah 2 4, 4 tambah 6 10, 10 tambah 1 10, berarti 10 tambah 1 11 ya, berarti konfigurasi elektronnya sudah cukup sampai sini saja gitu, gak usah diteruskan lagi karena kan Na dia itu memiliki nomor atom 11. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk mengetahui elektron valensi? Oke, lihat dulu ke sini ya. Untuk menentukan elektron valensi yaitu ketika subkulit ini ya, subkulit ya, terakhirnya itu S,
Jadi elektronnya itu lihat pada subkulit terakhir. Kalau S, dia lihat elektron yang dimiliki S saja. Berarti elektron valensinya itu satu ya. Berbeda dengan subkulit P dan D. Kalau misalkan subkulit terakhirnya itu P dan D, seperti contohnya ini ya, I. Ini deh, I. Itu maka dia untuk mengetahui elektron valensinya itu jadi ditambahkan dengan elektron yang ada pada subkulit S. Contohnya ini. Lihat. Ini kan kulit terakhirnya itu P ya. Nah, biar mengetahui elektron valensinya, karena ini P, maka dia harus ditambahkan dengan yang elektron yang berada di S. Jadi 1 ditambah 3. Jadi dia itu punya 3 elektron valensi, seperti itu. Paham nggak? Kalau misalkan ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Nah, kembali lagi ke sini. Karena ini subkulit terakhirnya itu S, maka kan 1 ya. Dia elektron valensinya itu 1. Ya. Nah, kalau 1, dia itu cenderung untuk melepas atau menerima. Buat ke-8 misalkan 1. Kalau untuk menerima 7 itu terlalu banyak ya. Jadi dia lebih mudah untuk melepaskan 1 elektron. Jadi dia itu lebih mudah untuk melepaskan 1 elektron, seperti itu. Nah, kemudian ion yang terbentuk itu Na+. Ya. Na+ di sini kan ini ion natrium ya, ion natrium. Dia kan melepas 1 elektron. Nah, plus di sini itu tandanya itu dia melepas 1 elektron, seperti itu. Jadi ion yang terbentuknya itu ialah Na+. Nah, sekarang nomor 2. Nomor 2 itu kan I ya. I, iodium. Dia memiliki nomor atom 53. Lihat konfigurasi elektronnya. Nah, untuk apakah benar ini nomor atomnya sudah 53 untuk konfigurasi elektronnya, kita bisa jumlahkan 2 tambah 2 4, 4 tambah 6 10, 10 tambah 2 12, 12 tambah 6 18, 18 kemudian 20 30 ya. 30 4P berarti jadi 36 jadi 38 48 48 tambah 5 jadi 53. Sudah ya, berarti sudah, ini sudah cocok dengan nomor atomnya. Nah, karena subkulit terluarnya itu P, lihat tadi, jika subkulit terluarnya P, maka jumlahkan dengan elektron yang ada pada subkulit S. Nah, elektron yang ada di P itu kan 5 ya, jumlahkan dengan yang ada di S. S ini kan dia mempunyai 2 elektron, jadi 5 ditambah 2 itu jadi 7. Jadi elektron valensi yang dimiliki oleh iodium itu 7 elektron valensi. Nah, sedangkan kan untuk stabil itu kan harus 8 elektron valensi ya. Jadi ini kecenderungan atom ini tuh melepas atau menerima gitu. Kan dia mempunyai 7 elektron valensi. Kalau misalkan dia menerima, berarti dia menerima 1 elektron valensi. Kalau melepas, dia harus melepas 7 elektron valensi. Jadi kira-kira lebih mudah melepas atau menerima? Menerima ya, karena kan kalau untuk melepas dia terlalu sukar gitu, karena dia harus melepas 7. Kalau menerima kan dia hanya menerima 1 elektron valensi gitu ya. Jadi dia itu menerima 1 elektron valensi. Nah, ion yang terbentuknya itu karena dia menerima 1 elektron valensi, jadi I-. Minus di sini ini menandakan bahwa dia itu menerima 1 elektron valensi, seperti itu. Gitu. Kan kalau ini Na+, yaitu melepas, plus di sini tuh melepas 1 elektron valensi. Kemudian yang ketiga Sr. Kita buat konfigurasi elektronnya. Sudah seperti ini. Kemudian kulit luarnya itu kan S. Jadi untuk mengetahui elektron valensinya itu cukup kita lihat elektron yang ada di
subkulit S-nya yang terakhir. Di 2, jadi elektron valensi yang dimiliki oleh S itu 2 elektron valensi. Nah, 2 untuk stabil SR, stabilnya itu kan dia harus ada 8 elektron valensi ya. Lebih mudah melepaskan atau menerima. Kalau menerima maka dia harus menerima 6 elektron valensi. Jika melepas maka dia melepas 2 elektron valensi. Jadi dia lebih mudah untuk melepas ya 2 elektron, karena kalau ke 6 kan itu terlalu sukar gitu, terlalu banyak menerima. Jadi dia melepas 2 elektron valensi. Nah, ion yang terbentuknya itu karena ini atom SR dan dia melepas 2 elektron valensi, yang 2 elektron yang ada pada SR ini, maka ditulisnya SR2+. Nah, plus di sini itu tandanya itu dia melepas plus. Jadi 2 plus gitu. Kalau hanya melepas 1 elektron mah berarti plus saja. Karena ini dia melepas 2 elektron valensi maka 2 plus kemudian. Nah, begitu pula yang Al dan untuk atom S. Kita lanjut. Nah, kemudian ada soal unsur kalium dapat membentuk ikatan ion dengan unsur klorida menjadi CaCl2. Tuliskan pembentukan ionnya dan gambarkan struktur Lewisnya. Nah, pertama-tama ketika ada soal seperti ini, langkah pertama itu kita harus membuat konfigurasi elektron masing-masing unsur. Nah, seperti ini. Ca nomor atomnya kan 20 ya. Ca nomor atomnya 20. Kita buat konfigurasi elektronnya. Jadi 1s, 2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 dijumlahkan jadi 20 ya. Karena ini subkulit terakhirnya itu S, maka untuk mengetahui elektron valensinya itu kita lihat elektron yang ada di subkulit S gitu. Berarti elektron valensinya 2. Kemudian untuk Cl. Nah, Cl ini konfigurasi elektronnya, kemudian kita tentukan elektron valensinya. Karena elektron valensinya subkulit terluarnya itu P, maka kita tambahkan elektron yang ada di P dan di S. Jadi 7 ya, seperti itu. Kalian boleh konfigurasi elektronnya boleh pakai yang ini ataupun yang 288 yang itu. Yang berarti teori Bohr ya. Nah, untuk menentukan elektron valensi itu lihat elektron pada subkulit terakhir P dan D. Kalau misalkan P dan D kayak tadi ya, kalau misalkan P dan D itu jumlahkan dengan elektron yang ada di subkulit S. Ini seperti ini seperti tadi ya. Nah, kemudian di sini ada gambarkan struktur Lewis dari senyawa H2O dan O2. Tuliskan konfigurasi elektronnya dan tentukan masing-masing jenis ikatannya. Yang pertama itu tadi kita harus membuat konfigurasi elektron. H2O itu merupakan ikatan kovalen. Nah, sudah kita ketahui ininya. Nah, kan dia kalau ikatan kovalen itu terbentuk karena adanya pemakaian bersama ya pasangan elektron. Nah, O itu kan dia ada 6 elektron valensi. Mana elektron yang dimiliki O ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian H ini hidrogen, dia hanya memiliki 1 elektron valensi. Mana yang dimiliki hidrogen? Yang ini. Ini 1, kemudian ini 2 ya. Itu 2 atom yang dimiliki hidrogen. Gitu. Kan karena adanya pemakaian bersama, hidrogen itu kan dia stabilnya itu 2 ya, 2 elektron. Kalau oksigen itu 8 elektron. Jadi mereka itu berikatan satu sama lain. Seperti itu.
Jadi sekarang apakah O sudah stabil? Kita hitung elektronnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena kan dia berikatan dengan H, adanya pemakaian elektron bersama. Jadi elektron yang ada pada H juga dipakai oleh O. Jadi dihitung 6, 7, kemudian 8. O sudah stabil. Nah, kita lihat atom hidrogen sudah stabil atau belum. Sini ada 1. Karena dia berikatan dengan O, adanya pemakaian elektron bersama. Jadi 2. Dia sudah stabil. Begitu pula H yang sini. Nah, ini disebut struktur Lewis. Struktur Lewis itu digambarkan dengan titik-titik, bisa digambarkan dengan titik-titik seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya. Nah, tadi kan H2O dan O2 ya. Penyelesaiannya itu pertama-tama yang kita lakukan itu buat konfigurasi elektronnya, kemudian tentukan elektron valensinya itu berapa. Nah, O2 itu misalkan O2 itu maksudnya ion, ikatan ion atau kovalen ya. Kita lihat, oh itu dia atom apa? Atom non logam kan. Jadi O2 atom non logam, berarti atom non logam dengan atom non logam, maka ini merupakan contoh ikatan kovalen seperti itu. Jadi kalau ada kovalen, berarti kalau misalkan ikatan kovalen, maka adanya pemakaian elektron secara bersamaan. Nah, O2 elektron valensinya itu 6. Nih, O elektron valensi yang dimiliki O1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, elektron valensi yang dimiliki oleh O yang kedua itu kita gambarkan dengan tanda silang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian mereka ini berikatan lah, ya kan, berikatan karena pemakaian elektron bersama kan 6. Dia untuk stabil membutuhkan 2 elektron ya, masing-masing 2 elektron gitu kan, stabilnya itu 8 elektron ya. Jadi mereka saling berikatan 6. Nah, dia berikatan dengan yang ini. Jadi kalau dihitung ini sudah stabil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti itu. Ini juga kalau dihitung dia sudah stabil karena kan membentuk suatu ikatan. Terus pemakaian secara bersamaan pasangan elektron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini stabil, ini dia pun sudah stabil. Nah, karena ini lihat ikatannya itu ada 2 seperti ini, maka ini dinamakan ikatan kovalen rangkap 2 seperti itu. Karena adanya 2 pasang elektron yang menyediakan untuk berikatan seperti itu. Nah, ya, ini merupakan ikatan kovalen rangkap 2. Nah, tuh. Ini misalkan kita awalnya tuh tidak tahu ini tuh ikatan apa gitu, O2 itu. Nah, O2 itu merupakan ikatan kovalen karena terbentuk dari unsur non-logam dan non-logam gitu. O itu kan termasuk golongan 6A gitu. Kemudian di sini ada contoh soal lagi. Misalkan diperintahkan untuk membuat struktur Lewis dari molekul SO3. Kemudian tunjukkan mana yang menjadi ikatan kovalen koordinasinya. Penyelesaiannya itu yang pertama kita buat konfigurasi elektronnya. S itu kan nomor atomnya 16, maka konfigurasi elektronnya ini sampai 3p4. Kita hitung 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 4 tambah 6 10, 10 tambah 6 12, 12 tambah 4 itu 16 ya. Itu sudah pas kan 16. Nah, untuk elektron valensinya karena subkulit terakhirnya itu P, maka kita jumlahkan elektron yang ada di subkulit S juga. Jadi 4 tambah 2 itu 6. Nah, untuk O sama seperti itu. Bisa dilihat ya. Nah, karena
Karena ini S itu dia memiliki 6 elektron valensi, kemudian O juga memiliki 6 elektron valensi. Untuk stabilnya maka dia itu kan harus menerima atau membutuhkan 2 elektron lagi ya, seperti itu. Nah, di sini SO3. Nah, gimana sih cara menulis struktur Lewisnya? Di sini kita tulis dulu yang satu. Yang satu itu kan berarti atom S ya. Di sini atom S. Ini atom S. Itu memiliki 6 elektron valensi. Nah, ini 1 2 3 4 5 6. Ini tuh elektron yang dimiliki S 6. Awalnya 1 2 3 4 5 6. Nah, kita tuliskan atau gambarkan atom oksigennya. Oksigen juga kan memiliki 6 ya elektron valensinya. Nah, sedangkan di sini oksigen itu ada 3. Jadi kita tulis di sini 1 2 3 masing-masing memiliki 6 elektron valensi ya, seperti itu. Nah, di sini itu kita lihat ini udah stabil atau belum gitu ya. Ini kan 6, dia berikatan dengan S, maka dia memiliki 2 elektron lagi dari S ya, jadi dia sudah stabil. Kemudian di sini ini 6, dia memakai elektron yang ada di S, maka dia sudah stabil. Nah, di sini O yang di sini sama, dia juga memakai 2 elektron yang ada di S, maka dia sudah stabil. Nah, namun di S juga sudah stabil. Nah, di sini ini ada terjadi 2 ikatan kovalen koordinasi dan ada 1 ikatan kovalen rangkap 2. Nah, di sini lihat kan S itu hanya memiliki 6 elektron valensi ya. Sedangkan kalau misalkan semuanya ini berikatan O, berarti kan dia hanya membutuhkan 2 elektron ya. 2 elektron. Kalau misalkan semua berikatan dengan O, itu elektronnya, maka dia itu akan kelebihan elektron S, jadi 8 kalau misalkan dia 3-3-nya saling berikatan gitu. Nah, jadi dia itu hanya berikatan dengan 1 O yang di sini gitu, saling berikatannya. Nah, kalau untuk O yang ini dan yang ini itu dia hanya memberikan elektronnya, dan O ini hanya menyumbangkan orbital kosong gitu. Jadi O yang ini dan yang ini itu tidak memberikan elektron kepada S gitu. Kan kalau ikatan kovalen itu pemakaian elektron bersama ya. Jadi yang dipakai secara bersamaan ini hanya O yang ini aja gitu. Karena kan S itu membutuhkan 2 elektron. Dia pemakaian elektron secara bersamaannya dengan O yang ini. Jadi kan karena ada 6, jadi karena pemakaian elektron bersama dengan yang ini, jadi sudah 8. Kalau misalkan pemakaian lagi bersama dengan elektron yang O yang di sini itu dia akan kelebihan. Jadi S ini dia hanya memberikan saja elektronnya gitu. Jadi O ini tidak memberikan elektron ke S. Hanya S saja yang diberikan elektronnya ke O gitu. O hanya memberikan orbital kosong gitu. Yang saling pemakaian bersama elektron itu hanya O yang di sini, seperti itu. Jadi di sini itu karena di sini ada 2, jadi ini merupakan ikatan kovalen rangkap 2. Nah, yang ini ikatan kovalen koordinasi karena S ini memberikan elektronnya untuk dipakai pada si O, dan O ini hanya menyediakan orbital kosong, dia tidak memberikan elektronnya pada si S gitu. Nah, ini untuk gambar struktur Lewis ya, tuh. Ini untuk rumus bangunnya. Ini yang selanjutnya. Nah, buatlah struktur Lewis dari C2H2 dan tentukan masing-masing ikatannya. Tadi penyelesaiannya itu kita buat konfigurasi elektronnya. Jadi masing-masing atom di sini kan ada atom C, kemudian atom H. Atom C itu dia memiliki nomor atom 6. Kemudian konfigurasi elektronnya seperti ini, dan elektron valensinya itu kita jumlahkan karena ini P sebagai lahirnya berarti 2 tambah 2 itu 4. Hidrogen itu nomor atomnya 1.
Untuk elektron valensinya itu berarti 1 ya. Nah, kita tulis C. C itu kan elektron valensinya 4 ya. Elektron valensi yang dimiliki C itu kita tuliskan dengan titik 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian C yang satunya lagi juga ada 4, 1, 2, 3, 4 elektronnya ya, ada 4. Nah, berarti dia itu membutuhkan 4 elektron lagi untuk stabil kan, gitu. Nah, di sini kan ada H. H itu kan elektron valensinya itu 1 ya, H. Maka dia membutuhkan 1 elektron lagi untuk stabil. Nah, sekarang kita tulis aja dulu H. H jika berikatan dengan C, maka dia udah stabil ya, 2. Berarti dengan C yang ini itu dia sudah memiliki berapa elektron? Karena tadi 4, dia berikatan dengan H misalkan. Jangan dulu berikatan dengan C yang satu lagi. Dia berikatan dengan H. 4 berarti 5 ya. Begitu pula yang ini. Nah, yang ini karena adanya karena adanya 3 buah elektron yang tidak berpasangan ini, jadi dia berpasangan satu sama lain gitu. Sehingga kalau dijumlahkan elektron valensinya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia sudah stabil kan? H pun sama demikian, itu sudah stabil. Kemudian yang ini H stabil 2. C yang ini pun sudah stabil karena adanya pemakaian elektron secara bersamaan dengan C yang satu lagi. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu, untuk mengetahui apakah ini sudah stabil atau belum, seperti itu. Nah, jadi ini tuh terdapat satu ikatan kovalen rangkap 3. Mana ikatan kovalen rangkap 3-nya? Ini ya, ini ikatan kovalen rangkap 3-nya. Kemudian 2 ikatan kovalen tunggal. Yang mana ikatan kovalen tunggal? Yang ini. Ini 1, kemudian ini 2. Itu. Nah, contoh soal selanjutnya itu ada, buktikanlah apakah senyawa CH4, PCl5 dan CHCl3 itu semuanya mengikuti aturan oktet. Tadi aturan oktet itu dia yang memiliki 8 elektron ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita selesaikan CH4. Langkah pertamanya itu kita harus buat konfigurasi elektron dari masing-masing atom C dan H. C itu kan nomor atomnya 6. Nah, berarti dia memiliki elektron valensinya 4. Dilihat dari konfigurasi elektronnya. 2 ditambah 2. Nah, struktur Lewisnya kan seperti ini ya. Kita gambarkan struktur Lewisnya dulu. Apakah dia mengikuti aturan oktet atau tidak, seperti itu. C itu kan 4 ya. Elektronnya digambarkan dengan titik 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini ada 4 hidrogen. Nah, jadi kan C itu membutuhkan 4 elektron lagi untuk stabil, untuk mengikuti aturan oktet. Nah, di sini ada 4 atom hidrogen. Maka diisilah, berikatanlah kan karena dengan atom C gitu. 1, 2, 3, 4. Kita hitung apakah ini telah mengikuti aturan oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kan? Berarti dia mengikuti aturan oktet gitu. Kalau aturan oktet itu tidak berlaku untuk atom hidrogen gitu, karena hidrogen itu duplet, seperti itu. Kemudian PCl5 sesuai kaidah oktet atau tidak. Nah, tadi kita buat konfigurasi elektronnya gitu. Dan kita buat struktur Lewisnya. Di sini
P itu tidak mengikuti aturan oktet karena P itu mempunyai 10 elektron terluar. Untuk Cl itu dia mengikuti aturan oktet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Sedangkan P itu tidak, karena kan P ini 7 elektron valensinya, dia itu masing-masing berikatan dengan Cl. Sedangkan di sini Cl-nya ada 5 gitu. Jadi dia memiliki 10 elektron terluar, jadi dia tidak mengikuti aturan oktet. Kemudian nah, CHCl3 itu termasuk kaidah oktet atau nah, CHCl3 itu dia tidak menyimpang dari kaidah oktet dan duplet. Di sini, kan pertama itu kita buat konfigurasi elektronnya ya. Masing-masing atom seperti ini, dapatkanlah elektron valensinya. Nah, di sini kan bagaimana kita menuliskannya? Kita lihat ini dulu C-nya. Kan kalau Cl dulu berarti kan itu ada 3 ya atomnya. Berarti kita tulis yang di tengah itu C dulu. Itu C. C itu kan dia elektron valensinya 4. 1, 2, 3, 4. Jadi dia membutuhkan 4 elektron lagi untuk stabil. Nah, sedangkan Cl ini kan 7, berarti dia membutuhkan 1 lagi untuk menjadi 8 ya. Jadi karena di sini ada 3, jadi kita di sini kan 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk berpasangan kita tuliskan Cl di sini ada 3, 1, 2, 3. Kita hitung. Kemudian kita hitung nih, karena ini kan sudah berpasangan Cl. Elektronnya ada berapa sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stabil ya. Nah, begitupun yang ini dan yang ini ya. Nah, sekarang H hidrogen. Hidrogen kita tulis di sini dan kita hitung elektronnya 2 ya. Berarti sekarang CHCl3 itu tidak menyimpang dari kaidah oktet. Bisa dilihat, bisa kita hitung dari masing-masing elektronnya. Tuh, ini 8 elektron Cl, ini juga 8, ini 8, kemudian ini 8, kemudian hidrogen pun 8. Nah, seperti itu. Mungkin pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Jikalau ada yang kurang dimengerti boleh ditanyakan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.